Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika ada seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan atau berutang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia tidak sempat mengganti puasa tersebut, ya, apakah karena uzur syar'i atau bukan uzur syar'i, maka ya, mereka mengganti puasa tersebut sebagaimana yang ia tinggalkan tanpa harus membayar fidyah. Tanpa harus membayar fidyah. Jadi dia mengganti puasa yang ditinggalkan, ya, baik uzurnya dia meninggalkan, mentakhirkan membayar qada itu karena syar'i atau tidak syar'i, ya. Karena biasa ada orang kelupaan, tidak sempat dia ganti, ya, karena dia mengatakan waktunya panjang, ya bisa saya ganti di hari-hari yang lain. Ternyata masuk Ramadan berikutnya dia tidak sempat mengganti, ya. Ada udzur syar'i atau tidak ada udzur syar'i yang membuat dia mentakhirkan membayar qada, maka dia membayar qada sebagaimana waktu yang ditinggalkan, ya, sejumlah puasa yang ditinggalkan, dan tidak ada fidyah bagi mereka. Ya, pendapat ini adalah pendapat madhab Ahnaf, ya, wa wafaqa alaihi al-Hasan al-Basri wa Syafi'i, ya, wa Ishaq, ya, fi annahu la fidya alaihi, ya. Wa khalafahum fima idza lam yakun lahu udhrun fit ta'khir. Dan mereka berbeda pendapat, ya, selain mazhab Ahnaf, mereka melihat bahwa kalau uzurnya tidak syar'i, bahwa dia menunda-nunda membayar qada, membayar utang puasanya karena kemalasan, ya, karena keteledoran, kelalaian, maka di sini, ya, bagi mereka harus membayar qada, mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkan, dan mereka harus membayar fidyah. Mereka harus membayar fidyah satu mud, ya, satu mud kira-kira 600-an gram, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, setiap hari yang mereka tinggalkan. Jadi ada dua konsekuensi: membayar qada, yaitu mengganti utang puasa sebagaimana sejumlah hari yang ditinggalkan, dan ditambah lagi bahwa setiap hari mereka dapat denda membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Namun ini tentunya membutuhkan dalil, ya. Sementara tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan adanya denda fidyah tersebut, ya. Kemudian pembahasan yang lain adalah man mata wa alaihi siyam. Barang siapa yang meninggal dan meninggalkan utang puasa. Jadi seseorang meninggal, dia meninggalkan utang puasa, ya. Dia sakit atau pernah punya utang puasa karena dia musafir, lantas belum sempat untuk diganti, lantas ia meninggal, ya. Lantas ia meninggal, ya. Maka puasa tersebut digantikan oleh wali mereka atau kerabat mereka, ya. Dhahaba jumhurul ulama minhum Abu Hanifah wa Malik wal masyhur an Syafi'i, ya. Jumhurul ulama berpendapat, demikian pula Abu Hanifah, Imam Malik, dan ini juga masyhur dalam mazhab Syafi'i, ila anna waliyahu, ya, yasumu anhu la yasumu anhu wa yut'im anhu muddan, bahwa walinya, ini pendapat pertama, ya, bahwa walinya tidak berpuasa dan cukup
membayarkan fidyah buat mereka yang memiliki utang puasa. Ini pendapat yang pertama. Wal madhhab al-mukhtar, adapun madhab yang terpilih atau pendapat yang terpilih di kalangan madhab Syafi'iyah, annahu yustahabbu liwaliyihi an yasuma anhu wa yabra' bihi al-mayyit. Bahwa ini pendapat yang kedua, wajib mustahab sebaiknya walinya membayarkan puasanya dan membebaskan si mayit dari beban, ya. Wala yahtaju ila ta'amin an, dan tidak perlu ia membayarkan fidyah untuk si mayit, ya. Dan dimaksud al-muradu bil wali, yang dimaksud dengan wali adalah al-qarib, sawa kana asabah au warasah, ya. Yang dimaksud dengan keluarga dekat itu apakah dia asabah, yaitu keluarga dari kalangan dari jurusan laki-laki, ya, yang berhak mendapatkan asabah dalam warisan, atau mereka itu ahli waris, ya. Mereka itu ahli waris. Mereka lah yang harus berpuasa menggantikan puasa si mayit yang memiliki utang puasa tersebut. Kemudian seandainya ada orang asing, orang lain yang bukan keluarga, bukan ahli waris, yang berpuasa untuk si mayit, ya, maka puasanya sah kalau atas izin keluarga si mayit, ya. Tapi kalau tidak dengan izin, maka mereka menganggapnya tidak sah, ya. Dan mereka berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam sama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan memiliki utang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa menggantikan puasanya, ya. Lafaz Imam Al-Bazzar mengatakan insya, ya. Ada tambahan insya kalau ia kehendaki. Ini mengesankan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sunnah, tapi tidak ditekankan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan serta pemilik kitab-kitab Sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyam syahrin, afa aqdi anha?" Bahwa ibuku meninggal sementara dia meninggalkan utang puasa sebulan, ya. Apakah saya harus menggantikan, ya, utang puasa tersebut? Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ala ummiki dain akunta qadhihi?" Seandainya ibumu memiliki utang, apakah kamu harus membayarnya? Ini utang, kalau seandainya utang tersebut terhadap orang lain, ya. Apakah kamu berkewajiban untuk membayarnya? Sahabat tersebut menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya. Kami harus membayarnya." Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha." Maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih pantas, ya. Kamu harus bayar, ya. Karena utang kepada sesama manusia saja mesti dibayar, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, "Wa hadzal qaul huwa as-sahih al-mukhtar alladhi na'taqiduhu wa huwa alladhi sahhahahu muhaqqiqu ashabina al-jami'una baina al-fiqh wal hadith." Ya, lihadhihi al-ahadits as-sahihah as-sarihah. Imam An-Nawawi berkata bahwa
pendapat ini, ya, pendapat ini adalah pendapat yang sahih yang menjadi pilihan dan kami yakini, ya, kami yakini kebenarannya, dan dialah yang disahihkan oleh para ahli tahqiq dari kalangan madhab kami yang menggabungkan antara fikih dan hadis. Hal tersebut berdasarkan hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang sahih dan jelas. Jadi ini pendapat madhab Syafi'iyah bahwa kalau ada utang puasa, ya, ada utang puasa, maka ahli warisnya harusnya, ya, membayarkan utang puasa tersebut selama hari-hari yang ditinggalkan, dan tidak mesti ada fidyah, ya, tidak mesti ada fidyah yang dibayarkan untuk mengganti puasa tersebut. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.